Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke, gimana kabar lu semua hari ini guys? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, ini hari Jumat. Gua hari ini balik jauh lebih cepat. Jam berapa nih? Oh, jam 7:30 gue udah balik karena ada acara makan-makan ulang tahun kakak ipar gue di deket rumah sih. Jadi tadi bini gue bilang kalau bisa baliknya secepat mungkin gue bisa balik karena ada makan-makan. Dan gue juga emang planningnya hari ini mau bongkar vario guys. Makanya nih hari ini gue udah 2 hari nih gue bobit. Mau tahu kenapa? Jadi kalau lu nonton video gue yang sebelumnya, waktu gue lagi ngetes di mana, di Pondok Indah, terus gue kan bilang tuh motor gue rasanya tenaganya kayak kurang enak. Nah di situ ada sempet sekali, kalau nggak salah di daerah mana ya, yang gue ngegeber tuh, terus lampu indikator overheat gue hidup, temperatur gue hidup, dan di situ gue nggak nyadar. Karena apa? Karena kalau lu pakai helm full face, indikator yang di sini tuh nggak kelihatan karena ketutupan yang moncong yang di depan full face, di depan mulut itu. Beda sama kalau helm half face guys. Nah di situ gue nggak nyadar kalau lampu temperatur gue hidup. Gue masih geber. Pas udah deket rumah hidup lagi, dan kebetulan gue lagi posisi nunduk begini guys. Jadi kelihatan tuh kalau lampunya hidup. Nah di situ gue baru nyadar kalau lampunya hidup. Gue berhenti, gue matiin mesin, terus gue coba hidupin lagi. Pas gue hidupin itu kayak ada ngebul dari arah belakang gue matiin lagi, terus gue cek apa nih yang ngebul nih, dari mana, entah dari mesin atau dari knalpot. Pas gue hidupin lagi ternyata dari knalpot, jadi dia kayak ngebul banyak gitu. Nah gue langsung buru-buru. Jadi gue niatnya ngidupin yang terakhir itu mau ngirim bukti ke abang gue gitu. Gue mau ngasih tahu kalau motor gue overheat. Dah, gue langsung buru-buru balik sampai rumah. Kebetulan abang gue lagi di garasi, lagi ada temen gue. Gue langsung bilang motor overheat. Gue bilang, nah setelah itu abang gue nanya kronologinya gimana. Gue bilang nggak ada, karena gue ini posisi gue baru nyampe tadi ya. Gue baru sadar kalau lampu overheat gue itu sempat hidup sebelum gue nyadar gitu. Jadi gue bilang nggak ada, gue lagi ngebut-ngebut tuh malah nggak ada hidup lampu overheat. Giliran gue lagi jalan santai, lampunya hidup gitu kan. Terus kata abang gue, ya udah tunggu mesin dingin, kita cek radiator. Kenapa cek radiator? Jadi abang gue bilang kalau over itu ada kemungkinan nanti bakal menyebabkan si air dari saluran water jacket si blok mesin sama cylinder head itu nyebrang ke ruang bakar gitu. Jadi buat ngeceknya apakah airnya nyebrang itu dari radiator. Jadi radiator udah dingin, radiator gue buka, motor gue hidupin, dan bener air radiator gue nyebrang guys. Itu kelihatan dari pas motor hidup tuh kayak ada gelembung-gelembung. Gimana sih, kayak lu ada udara masuk ke ruangan yang isinya air tuh kayak pelupuk. Dan itu gelembungnya rada kasar dan banyak. Dan ini ya udah pasti apa ya, nyebrangnya banyak lah gitu, kayak kebocorannya banyak, nggak cuma tipis-tipis doang gitu. Nah dari situ kita berasumsi ternyata dari kemarin motor gue susah dihidupin itu adalah karena yaitu air radiator nyebrang. Satu, kedua juga ya emang sebenarnya jarak jarak antara got air sama ruang bakar itu emang tipis banget sih guys, karena gue udah pakai piston yang kepala 6. Nah gue nyari-nyari ternyata emang kesalahannya adalah waktu gue bore up ke 62, harusnya itu yang di cylinder head got untuk saluran airnya itu digeser guys, dibikin rada keluar lagi ngikutin packing. Karena kalau dari bloknya udah lebih keluar gitu, dari BRT-nya udah lebih keluar, tinggal yang dari headnya aja yang harusnya gua geser. Nah jadi ini gua harus bongkar motor gua,
turun setengah. Tadinya gue apa ya namanya ya, gue beranggapan ya kalau cuman bocor dari packing ya udah, gue turunin head, cek packing. Kalaupun bocor dari emang bocor dari packing, ganti packing, pasang lagi. Cuman setelah gue nonton YouTube kemarin, gue ada nonton dari dua channel yang menurut gue bisa diikutin lah, karena SOP-nya benar. Itu ada Bacip Moto sama satu lagi SW Project apa kalau nggak salah. Dia bikin Aerox, namanya Aerox Netflix. Itu kepala 7 tuh, pakai harian, jadi 70 free atau 72 atau berapa gue lupa. Nah dari situ dia jelasin kalau udah motor borapan itu otomatis lubang saluran air itu harus digeser keluar. Karena apa? Karena kalau nggak lo geser keluar, kalau udah kepala 6, 62, 63, itu jarak antara got lubang air sama si ruang bakar itu cuma 2 mili, dan kemungkinan bocornya sangat gede gitu. Jadi kemarin gue bilang sama abang gue, kayaknya gue geser, sekalian bongkar sekalian geser saluran air aja, jadi biar nggak 2 kali kerja. Maksudnya kalau 2 kali kerja itu kayak udah gue bongkar ganti packing, ntar ujung-ujungnya gue bakal geser saluran air juga kan, ngapain kan. Jadi gue bilang sekalian aja geser lubang air supaya lebih tenang juga gitu. Nah cara geser lubang airnya gimana? Kalau lo pernah lihat cylinder head, jadi cylinder head ada ruang bakar, di samping ruang bakar itu ada lubang-lubang, bentuknya dia rada manjang gitu. Nah itulah saluran lubang air yang harus digeser ke lebih keluar lagi. Jadi nanti ditutup sama tukang bubut, ditambel dulu itu lubang semua, udah ditambel diratain, barulah dimal berdasarkan packing yang bakal gua pakai lubangnya gitu. Jadi bener-bener ngepas gitu. Karena kalau kayak kondisi sekarang ini sebenarnya tuh kayak lubang airnya tuh nabrak sama packing. Jadi lubang di packing itu lebih kecil daripada got lubang airnya. Jadi ya nggak maksimal juga. Paling bener kan ya sesuai lah, gitu kan. Ya jadi udah 2 hari ini nih gue pakai Beat. Mungkin ya dia lagi pengen dipakai kali, udah lama nggak dipakai, pengen jalan-jalan jauh. Varionya begitu gue tahu nyebrang, gue langsung kepala gue puyeng, motor langsung gue masukin garasi, gue sarungin. Terus kemarin udah oli sama air radiator udah gue kuras, gue keluarin semua. Karena kata abang gue mendingan keluarin dulu sehari sebelum dibongkar, biar apa? Biar nggak, jadi kita tahu tuh penyebabnya bocornya tuh dari mananya gitu, nggak ketipu sama oli yang masih ada di dalam mesin. Gitu guys. Jadi planningnya adalah hari ini gue mau bongkar, mau nurunin head vario dulu buat di bubut digeser lubang airnya. Dan gue harus nyiapin yang part yang udah pasti harus gue siapin tuh adalah packing sama seal clamp guys. Karena seal clamp tuh kalau udah dibuka, kalaupun gak rusak mendingan ganti yang baru aja gitu, daripada nanti menurut lu masih bagus taunya bocor kan gitu. Nah terus apalagi ya, itu sih gue baru nyadar tadi gue pas ngedit video gue yang terakhir itu, yang gue ngetes, yang gue ngerasa motor tuh kayak ngayun. Nah pertama itu alasannya, kalau setelah gue ngobrol sama abang gue, alasan pertama adalah karena gue habis bubut puli rubah derajat, dan derajat di belt itu beda sama puli yang setelah dibubut. Otomatis dia belum semua pinggiran belt itu bergesekan sama puli pertama, jadi dia kayak rada slip. Kedua ya ada kemungkinan karena busi. Ketiga ada kemungkinan juga karena ada air yang masuk ruang bakar, jadi tenaga ledaknya itu nggak maksimal gitu. Gue tadi bener-bener gue kaget pas gue lagi ngedit kan, gue mikirnya bener-bener cuman sekali, jadi ternyata setelah itu lampu hidup tuh motor masih gue geber-geber guys. Nah ada lagi nih penyebab bocor tuh kira-kira dari mana aja. Misalnya setelah overheat ada 2 penyebab bocornya. Pertama dari packing, jadi dia nyebrang, mungkin entah packingnya retak atau packingnya sobek atau gimana. Yang kedua adalah silinder head gue itu melengkung guys. Gimana ngatasinnya? Kalau dari packing ya gue paling bongkar, ganti packing baru yang masih bener-bener fresh, pasang lagi gitu bisa. Tapi kalau dari silinder head yang udah melengkung, otomatis itu silinder head harus gue slap rata. Konsekuensinya apa? Kalau udah di slap rata gitu, kompresi naik satu. Dengan naiknya kompresi bisa jadi kebutuhan oktan mesin lu naik. Misalnya tadinya motor gue Pertamax
mau nggak mau gue harus jadi Pertamax turbo atau yang lebih tinggi lah, atau misalnya tadi Pertalite mau nggak mau jadi Pertamax gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih konsekuensinya kalau lu head melengkung gitu, dan itu penyebabnya ya karena overheat. Jadi karena di overheat si silinder head itu nggak kuat nahan panasnya, dia akan kayak ya memuai lah gitu. Sebenarnya sih motor bisa dipakai, walaupun udah nyebrang gitu bisa dipakai. Cuman pertama tenaganya nggak maksimal, kedua kalau gue mikirnya ngapain lu pakai barang yang udah sedikit rusak, yang ada ntar merusaknya malah tambah parah, malah jadi ngerembet kemana-mana gitu. Jadi mendingan motor langsung gue kandangin, gue pakai ini dulu, gue nggak keluar malam dulu sampai motornya kelar gitu guys. Dan ya enaknya kalau gue pakai motor ini gue pede aja gitu, mau lewat jalur mana aja, mau ada polisi, mau ada razia gitu. Karena motor gue yang ini benar-benar standar ting-ting. Dari dealer yang gue ganti itu cuman ban sama lampu depan. Lampu depan wajar ya, karena kan standar dia itu kan lampunya masih yang bolam. Gue ganti jadi LED supaya lebih terang juga, lebih wattnya turun tapi terangan nambah. Ban kan wajar ya, namanya orang ganti ban kan wajar, nggak bakal diinin lah sama polisi. Sisanya mah standar gitu, jadi mau nggak akan bermasalah sih kalaupun ada razia atau ada apa ya. Cuman ya gini deh, biasanya gua kalau di Vario gua ngegas dikit tuh udah motor udah jalan 40 atau 50. Kalau di sini gua gas dikit motornya gak jalan. Dan gue kalau pakai ini bensin bakal lebih boros. Karena apa guys? Karena pertama, maksudnya bukan boros gitu ya, jadi gue bakal lebih sering isi bensin karena ini tangki lebih kecil. Dan gue kebiasaan pakai Vario dengan tenaga kayak gitu, otomatis gue pakai ini yang ada gas gue jadinya on off. Gas on off tuh gimana sih? Gas on off tuh ya udah gue ke gaspol atau lepas gitu. Kalau nggak dipirit-pirit gini nih, jadi gaspol lepas, gaspol lepas. Karena gue kebiasaan tuh. Dan emang gue kalau naik motor ini masih nyetirnya rusuh guys. Gitu, jadi pasti bakal lebih boros. Terus ketiga, tulang ekor gue bakal pedes. Karena apa? Karena kalau di Vario itu kan joknya lebar ya, jok lebar, dan posisi duduk gue benar-benar di bagian jok yang paling lebar, yang tebelnya cukup gitu kan. Sementara ini kalau gue duduk di bagian jok yang lebar, itu dia ada di sambungan antara posisi driver, si rider dan si penumpang gitu. Jadi benar-benar di lengkungan, dan di situ busnya tipis banget. Jadi gue kalau mau nyaman, kalau mau empuk tuh gue duduk harus maju ke depan. Cuman kalau lo duduk maju ke depan kan posisi riding kurang enak ya. Oke, gue cuman mau update itu aja sih tentang si Vario yang lagi sakit. Semoga apa ya, semuanya lancar lah, kayak gue ngegeser saluran airnya lancar. Terus mesinnya nggak bermasalah, bener-bener cuma nyebrang doang gitu. Parts-partsnya juga nggak susah dicari, jadi gue bisa langsung konten lagi pakai Vario. Karena sebenarnya setelah selesai CVT di Bubut itu gue belum ngetes bener-bener gitu, dan gue kan harus ngeplakin CVT juga kan, itu biar bisa langsung gue pakai lagi. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa subscribe channel gue. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu ya kan. Like juga video-video gua, karena like itu nggak bayar guys, tinggal pencet tuh yang lambang jempol. Share juga video gua ke teman-teman lo semua, ke sosmed lo, supaya semakin banyak yang nonton video gua, semakin banyak yang subscribe, channel gua semakin maju, semakin berkembang, bikin gua semakin semangat lagi kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah.